Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Fitangusari. Saya dari kelas 1F Psikologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ulang hasil diskusi teman saya tadi, yakni yang berjudul tentang peran pendidikan dalam mengembangkan kecerdasan. Pengertian pendidikan dan kecerdasan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta etika dan moral. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memperoleh pengetahuan, keupayaan untuk berpikir di dalam situasi yang kompleks, dan kebolehupayaan untuk menyelesaikan masalah. Pengertian pendidikan dan kecerdasan menurut para ahli. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap orang-orang yang dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Sedangkan menurut David Wetzler, kecerdasan sebagai suatu kapasitas untuk umum dari individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menurut pemikiran otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Ciri-ciri kecerdasan intelektual yaitu kemampuan untuk memahami dengan cepat dan cermat, kemampuan untuk mengadakan orientasi dalam ruang, tidak banyak mengeluh atau merasakan hambatan, mempunyai motivasi yang tinggi, memecahkan masalah dengan rasional, tidak takut gagal dan selalu optimis, memahami, memprediksi, dan interpretasi. Yang kedua, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri. Kecerdasan emosional ini juga mengajarkan dan menanamkan rasa simpati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi perasaan sedih atau gembira. Yang ketiga, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan batin individu dan jiwanya. Yang keempat, kecerdasan linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kelima, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri. Mereka mempunyai kepekaan yang tinggi di dalam memahami suasana hatinya, emosi-emosi yang muncul di dalam dirinya, dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hubungan pendidikan dan kecerdasan. Proses belajar di sekolah adalah proses yang bersifat kompleks dan menyuruh banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar, seseorang harus memiliki inteligensi kuitansi atau IQ yang tinggi, karena IQ yang tinggi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar untuk menghasilkan prestasi belajar yang optimal. Pendidikan di sekolah bukan hanya perlu mengembangkan rasional inteligensi, yaitu model pemahaman yang lazimnya dapat dipahami siswa saja, melainkan juga perlu mengembangkan emosional inteligensi atau kecerdasan emosional. Jadi hubungan pendidikan dan kecerdasan ini di mana akan menentukan seseorang dalam bersikap, terutama berinteraksi dengan orang lain, serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Dan di pendidikan kita lebih diajarkan dalam membantu karakter dan etika kita. Hubungan kecerdasan emosi dengan prestasi belajar. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dapat dinyatakan sebagai salah satu faktor yang penting yang seharusnya dimiliki oleh siswa yang memiliki kebutuhan untuk meraih prestasi belajar. Dan juga kecerdasan emosional sama pentingnya dengan intelektual. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi artinya memiliki kemampuan, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi, bersikap empati, memiliki keterampilan dalam hubungan sosial, dan memecahkan masalah. Faktor kecerdasan dalam mengimbangi pendidikan. Satu, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat yang meliputi 1. Genetik, 2. Kesesuaian gaya belajar, 3. Nutrisi. Yang kedua, faktor eksternal. Ada juga faktor eksternal mempengaruhi kecerdasan dalam pendidikan, antara lain adalah 1. Faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor lingkungan sekolah, yang ketiga faktor lingkungan masyarakat.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.